Ini spesifik bagaimana nanti seorang mukmin ingin menuju kepada kesembuhannya yang hakiki. Ya, bagaimana caranya? Ya. Ada beberapa jenis ruqyah di dalam terapi ruqyah itu ya. Ada ruqyah yang pertama ruqyah syariah, yang kedua ada ruqyah syirkiyah. Dan ciri-cirinya diantaranya tentulah kita harus yakini bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Insya Allah nanti bagaimana cara menyembuhkannya, kemudian penjelasan bagian tentu saja nanti akan dijelaskan oleh tim rehab hati ya kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu semua mohon diikuti kegiatan ini dengan seksama, dengan penuh kehusyuan. Kemudian juga tidak ngobrol, anak-anak semua tidak tidur juga, terutama yang paling depan karena akan tersorot oleh kamera, gitu kan? Makhluk Allah di dunia ini, mungkin bahkan hewan pun mereka ingin senantiasa sembuh kan, seperti itu. Nah, ini spesifik bagaimana nanti seorang mukmin ingin menuju kepada kesembuhannya yang hakiki. Ya, bagaimana caranya? Ya, kan seperti itu. Terkadang kalau keinginan mas semua punya keinginan, semua ingin sembuh. Di sini ada yang sakit tidak? Ada sakit pesak gitu kan. Gitu ya, seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang hadir di sini motivasinya ya, walaupun mungkin dari rumah karena ini ada tagline ruqyah syariah, oh ini penyembuhan secara syar'i menurut Al-Qur'an. Yang datang ke sini, aduh saya sakit gitu kan. Ada yang mungkin sakit di jiwanya, ada yang sakit di fisiknya. Ya, sakitnya di sini misalkan ya, di kolbunya. Yang memang nanti spesifik bahwa Al-Qur'an ini mengobati 5 hafis sudur, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada atau di dalam kolbu atau di dalam jiwa. Kan seperti itu. Ya. Tapi nanti bagaimana luar biasanya Al-Qur'an bukan hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam kolbu, di dalam jiwa, tapi nanti akan berefek kepada fisiknya juga, ya. Jadi dalam jiwa yang sehat, ya, terdapat fisik yang kuat, gitu ya. Jangan sebaliknya ya, seperti itu. Karena banyak juga orang-orang yang kuat fisiknya, tapi berjalan ke masjid tidak mampu. Betul tidak? Yang mana itu yang sakitnya berarti? Jiwanya, ya. Ari fisik nama jag-jag waringkas, ya. Tapi 5 meter ke masjid dia tidak mampu untuk berjalan. Nah, ini seperti itu ya. Ada kasus-kasus seperti itu. Padahal dia mengaku sebagai seorang mukmin, orang Islam. Ya. Bahkan kata Nabi, yang membedakan orang beriman dengan orang munafik itu orang yang kafir itu lihat dari sholatnya. Walaupun dia mengaku Islam, walaupun dia mengaku mukmin, ketika dia berani meninggalkan sholat, maka bisa jatuh kepada ranah kekafiran. Itu seperti itu ya. Jadi ini nanti insya Allah akan kita kupas bagaimana caranya ya kita mendaki kesembuhan bagi seorang mukmin. Tentunya nanti ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Ada koridor-koridor ya yang tidak boleh dilanggar bagi seorang mukmin walaupun dia ingin sembuh. Jadi tidak bisa kita ingin sembuh menghalalkan segala cara. Kita ingin kaya menghalalkan segala cara. Tidak bisa kan? Kalau kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang tahu aturan, ya. Nah, sekarang dengan kasus pandemi sekarang ini, ya, ada orang-orang yang bahkan mengatakan mencari yang halal saja, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Itu kaidah yang sangat menjerumuskan, gitu ya. Kita mengambil kaidah itu, gitu ya, karena kita sudah punya koridor, sudah punya aturan, gitu ya. Halal cara juga halal zat, nantinya kan seperti itu. Begitu pula nanti ketika kita mencari kesembuhan ataupun mencari obat, harus halal caranya, halal zatnya. Caranya bisa jadi halal tapi zatnya haram, jatuh kepada
keharaman. Gitu, seperti itu. Baik ya, mungkin nanti ini campur sari saja bahasanya ya. Ada Sunda, ada Inggris mungkin ya. Ada Indonesia, insya Allah kita masih di Indonesia ya, di Lembang ini. Ya, seperti itu. Ini TNX-nya ke bawah ya, Bedi. Abot. Baik, insya Allah kita lanjutkan ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana apa itu hikmah sakit bagi seorang mukmin. Ya. Duh, ininya harus duduk terus sepertinya. Ya. Nah ini Bu ya, timeline kehidupan kita sekarang hidup di mana Bu? Di mana Bu? Di Lembang? Di dunia Bu ya. Ya, ingat kita sekarang sedang hidup di dunia. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak hidup, tidak akan hadir di sini. Ya, mudah-mudahan hidupnya begitu juga hidup kalbunya, bukan hanya jasadnya. Itu ya, seperti itu. Baik. Jadi kita hidup di dunia sekarang, kita harus paham dan harus menyadari itu. Ya. Dan dunia ini adalah sebuah ujian. Kehidupan ini adalah sebuah ujian. Ya. Kemudian berhasil atau tidaknya, sukses atau tidaknya kita melewati ujian dunia ini nanti akan dihadapkan kepada dua pilihan oleh Allah, atau kita tentukan pilihan juga dari sekarang, mau ke surga atau ke neraka. Tentunya ini ditentukan di dunia ini, bukan lagi nanti ditentukan di akhirat. Ya, karena di akhirat bukan tempat kita untuk beramal. Di akhirat bukan tempat kita untuk diuji lagi, tetapi di akhirat itu adalah penentuan. Ya, artinya di sana Allah akan menentukan sebagai hakim tertinggi, ya, entah itu kita nanti ke surga atau ke neraka. Ya, tentunya harapannya semua kita ke surga. Ya, sebagaimana doa sapu jagat yang senantiasa kita lantunkan di setiap saat kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu kan? Ingin kita bahagia di dunia, kemudian bahagia juga di akhirat, dan jauh dari api neraka. Ya, seperti itu. Itu ideal, semuanya ingin seperti itu. Ya, mungkin orang-orang yang sedang liar pun, yang sedang mabuk pun ketika ditanya, engke lamun tos maot bade ka surga bade ka neraka. Ya, surga berarti lamun dia mengaku seorang mukmin. Nah, tadi mukmin itu kan ada mukmin yang melaksanakan syariat, ada yang tidak, ada yang mukmin yang fasik, yang tidak melaksanakan syariat. Ya, seperti itu. Jadi setelah dunia kita yakin bahwa di dunia ketika kita masih hidup, yakin nggak diberi rezeki? Yakin dipastikan rezeki? Yakin, ya. Karena apa? Ketika kita masih hidup, napas kita masih bisa bernafas, gitu ya. Allah pasti kasih kita rezeki. Ya, yakin tidak? Kalau ketika kita bangun, kita bisa makan? Ya, aya nu ragu-ragu kene? Ya, kalau ada yang ragu-ragu, hari esok tidak bisa makan, itu termasuk suatu kesyirikan, Bu. Karena tidak meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Kan seperti itu. Ya, sering kan dicontohkan cak-cak vs rengit. Itu kan misalkan seperti itu ya. Cak-cak yang berjalan di tembok tidak bisa terbang, makanannya rengit. What the meaning is rengit? Ya. Apa namanya rengit teh? Nyamuk kan gitu ya. Kebayang tidak kalau kita saja kita juga tidak bisa terbang ya.
Itu ya. Tapi makanan kita bukan rengit kan? Gitu ya. Seperti itu ya. Tapi ini cak-cak yang ngorondang di dinding, kemudian makanan utamanya adalah rengit. Tapi dia masih bisa hidup. Ya, tapi sunnah juga dibunuh ya cak-cak ya. Maka nanti belilah RCK. Gitu ya, racun cak-cak. Itu seperti itu. Jadi harus yakin bahwa ketika nafas kita masih Allah karuniakan, kita masih bisa bernapas, berarti Allah masih beri kita rizki. Kapan Allah stop rizki kita, berhentikan rizki kita ketika kita mati. Tos, etama tidak ada kewajiban lagi mencari nafkah ya bagi seorang suami, datos maut, itu kan selesai. Tugasnya juga selesai. Tos, tong minta dari tugas catatan mencatat ataupun meminta hak lagi karena sudah mati. Gitu ya. Masuklah ke alam barzah. Ya, ini perantara antara dunia dan akhirat nanti. Ya, dalam barzah setelah itu nanti dibangkitkan. Singkat saja ya, kalau diceritakan perjalanan hidup manusia sampai ke surga bisa 70 jam. Gitu ya, nanti sama profesor ya, teman ya. Kemudian setelah itu kan ada mizan. Setelah mahsyar ya dibangkitkan, nanti ada mizan ditimbang, kemudian melewati sirat kan, singkatnya seperti itu, baru di situ ditentukanlah surga atau neraka. Ya, harapannya kita semua mudah-mudahan yang hadir di sini khususnya menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Surga, mau surga apa saja silakan. Ya, surga banyak, pintunya juga banyak ya. Tapi tong berharap wios abdi mah di surga di emperan surga oge tong ya. Tong gitu. Ingin bersama dengan surga tertinggi, surga Firdaus bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah. Video dalam ayat dari Allah di sesi yang kedua kali ini kita akan langsung ruqyahnya saja ya. Karena waktu zuhur jam setengah 12. Ada waktu 30 menit barangkali nanti. Kalau memang cukup waktunya kita praktekkan ruqyah, kita praktekkan apa mau teorinya? Praktek atau teorinya? Praktek. Karena kalau nanti disampaikan semua nggak cukup waktunya. 30 menit nggak buru-buru. Baik, prakteknya ya. Ini barangkali saya sampaikan sekilas dari sisi ciri-cirinya dulu biar kita nanti sedikit bisa membedakan mana ruqyah syariah, mana ruqyah yang tidak syar'i. Baik, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, di sini ada beberapa ciri. Ini saya sampaikan langsung. Kalau nanti bahas dalil pun tidak akan nyampe waktunya. Ini lebih ke ciri-cirinya saja ya. Atau mau dalil dulu? Dalil atau ciri-cirinya? Ciri-ciri ya, yang simpel-simpel aja. Karena nanti kalau dibahas semua nggak nyampe. Kecuali mau sampai asar. Sampai asar bisa kita sampaikan semua. Ya? Kondangan. Ibu-ibu mah mau kondangan gitu ya. Baik, yang pertama kita harus pahami ada beberapa jenis ruqyah di dalam terapi ruqyah itu ya. Ada ruqyah yang pertama ruqyah syariah, yang kedua ada ruqyah syirkiyah. Dan ciri-cirinya diantaranya ini kebalik. Ruqyah syariah itu sederhana, simpel. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada syarat-syarat yang luar biasa. Yang pertama ciri daripada ruqyah syariah itu tentunya ada bacaan daripada Al-Quran. Yang pertama, ketika dia meruqyah, bacaannya harus Al-Quran, harus ada Al-Quran. Kalau yang dibacanya bukan kitab Al-Quran, misalkan pakai kitab yang lain, maka dipastikan itu bukan ruqyah syariah, bukan ruqyah yang disyariatkan dalam Islam. Bisa tidak nanti ketika orang lain meruqyah dengan agama yang lain? Ya bisa saja. Tetapi ruqyah itu nanti tentunya tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diterapkan kepada orang Islam. Karena hal ini mempengaruhi daripada sebuah akidah dalam diri kita sebagai umat Islam. Karena nanti di televisi itu banyak pengobatan-pengobatan yang sudah mengatasnamakan agama-agama lain itu sudah banyak. Dia hanya menggunakan menyebut nama-nama Tuhan mereka ya, dengan cara-cara tertentu, orang seolah-olah sembuh.
Padahal ini kalau kita teliti nanti di dalamnya bisa jadi ada penipuan. Bisa jadi ada sebuah tindakan di mana ini hanya permainan sugesti. Oke. Yang berikutnya ciri-cirinya adalah dia menggunakan doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Doa-doa diantaranya apa? Banyak. Ini kalau kita sebutkan diantaranya kalau kita bahas dalil, nanti maka ada doa-doa yang sering kita hafalkan biasanya. Doa-doa mohon kesembuhan, doa-doa mohon perlindungan, itu diantaranya bisa digunakan untuk meruqyah. Yang berikutnya dibacakannya pun dengan jelas. Seandainya ada orang yang meruqyah dia dengan membacakan ngagerenyem, maka curigalah itu ruqyahnya tidak syar'i. Meskipun dia nanti penampilannya pakai kopiah, pakai sorban, pakai gamis, kayak Ustadz yang di sini. Ustadz siapa tadi teh? Ustadz Uga. Ustadz Jopi, masya Allah. Ya, seandainya penampilannya pun mirip Ustadz Jopi di sini, kalau dia nanti melakukan terapi yang demikian, maka tinggalkan. Ya, misalkan nganggeurnya, naon dibaca, pokoknya mengabaca wae lah. Apalagi kalau baca di dalam hati, maka hal itu wajib kita curigai, tidak syar'i. Kemudian yang berikutnya, tentunya di sini yang menentukan kesembuhan itu adalah Allah, bukan ruqyahnya, bukan pula peruqyahnya. Jadi kalau ada nanti yang mengatakan sini saya ruqyah nanti biar sembuh, nanti saya sembuhkan, atau saya ruqyah pasti sembuh, itu tidak ada begitu dalam terapi ruqyah. Tidak ada keyakinan yang demikian, apalagi dalam keyakinan dalam akidah seorang muslim. Oke, yang pertama menggunakan bacaan Quran, doa-doa yang disunahkan. Yang ketiga dibacanya jelas. Adapun nanti kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti pun boleh. Misalkan kita berdoa pakai bahasa sehari-hari kita. Ya Allah cageurkeun ieu penyakit. Ya Allah angkat ieu panyawat. Ya Allah. Nah, boleh enggak? Boleh. Selagi doa itu jelas dan dimengerti dan mintanya pun kepada Allah. Ya. Jadi jangan nyebut nama-nama yang lain. Yang berikutnya, ada ciri-ciri di mana nanti ruqyah itu ada ruqyah syariah. Ruqyah yang dianjurkan, ruqyah yang dibolehkan. Tetapi nanti ada ruqyah yang berikutnya adalah ruqyah mengandung unsur kesyirikan. Cirinya banyak. Ini banyak sekali ya. Tapi paling tidak nanti cirinya paling enggak ada beberapa lah ya. Misalkan contohnya, seandainya kita mendatangi seseorang, kemudian dia menanyakan nama lengkap Nasahama, Maimunah binti. Biasanya dia akan menanyakan nama orang tua kita. Kemudian dia akan menanyakan yang lain. Hari lahirnya hari apa? Jumat Kliwon. Kemudian biasanya dia akan menanyakan lagi yang lain. Ibu kandungnya siapa? Misalnya ya. Atau dia nanti akan memintakan syarat-syarat tertentu. Pakaian bekas, sesuatu yang bekas-bekas. Atau misalkan suruh bawa sembelihan ayam oren, ayam pink, ayam hidung, dan lain sebagainya. Yang berikutnya dia akan memberikan jimat-jimat. Nah, isim-isim, tolasim, wafak, atau apalah namanya nanti ya. Ini kalau yang versi Islami nanti tulisannya pun nanti kadang mirip-mirip dengan tulisan-tulisan Arab. Meskipun kadang-kadang nanti tidak dimengerti maknanya. Ya. Oke, dan lain sebagainya. Jadi, kalau nanti kita menemukan orang meruqyah, yang pertama dia menanyakan nama lengkap, nama ibu kandung, hari lahir, kemudian memberikan jimat-jimat, isim-isim, syarat-syarat tertentu, maka curigalah itu tidak syar'i. Karena dalam ruqyah syariah itu sederhana. Oh, tapi kan ieu mah ustaz, tong didengen gitu nama. Seandainya dia ustaz, paling tidak dia hanya memberikan nasihat dan mendoakan. Doa pun nanti sederhana, tidak ada yang aneh-aneh. Apalagi kalau seandainya orang itu bisa menebak, menerawang, meramal, ngimpleng, dan lain-lain, maka ini pasti prakteknya perdukunan. Mau gamisnya panjang, mau sorbannya panjang, kayak dukun, itu mah. Di dia ya, tayanya di dia namanya, di itu dulu bapak, tenang. Yang berikutnya, biasanya dia akan memberikan ritual-ritual khusus, amalan-amalan khusus. Misalkan apa? Ini harus puasa 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam, wiridnya 1 juta kali.
Tambah di naon di mana Pak? Di sini ada sungai kan? Cai kalau nggak ada sungai mungkin di kamar mandi. Akunya di dia mana? Yang berikutnya kadang-kala nanti akan memberikan wirid-wirid. Nah ini kadang-kala ini seolah-olah Islami. Maka nanti kalau kita temukan bahkan dukun itu pun nanti dia memberikan wirid-wirid. Dan saya pernah ketemu dengan mantan dukun, dengan dukun yang pernah saya ruqyah. Ketika saya tanya, apa yang kamu berikan kepada pasienmu? Saya memberikan wirid-wirid. Wiridnya apa? Asmaul Husna. Ini kalau kita amati Asmaul Husna salah atau enggak? Hah? Baik enggak? Baik. Tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Tidak ada yang salah dengan kalimat atau dengan asma-asma Allah. Tapi yang jadi persoalan nanti adalah bagaimana tata cara dan tujuan orang itu melakukannya. Dia dibaca 1000 kali supaya naon? Supaya salah kina tunduk pokoknya minta uang naon teh? Bekal ge beres aku mah gedena ge. Nggak boleh begitu. Kalau mau ngedoa boleh. Doa diawali dengan Asmaul Husna boleh. Dan itu sesuatu yang dianjurkan. Tetapi ketika sudah diritualkan ini sesuatu yang berbeda. Baik. Ini panjang kalau kita bahas. Nanti kalau mau tanya lagi boleh ya setelah acara ini ya. Ini saya cuma ada waktu 30 menit. Yang berikutnya ciri-ciri ruqyah yang mengandung unsur sihir. Biasanya nanti ketika dia menterapi dia akan melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Ketika dia diobati, dicabutlah keluar batu, dicabutlah keluar paku, dicabutlah keluar linggis, keluar kulkas, keluar segala rupa maya. Pernah ada yang begitu kan? Tiba-tiba diambil usap keluar batu. Pernah ada yang begitu? Ini kadang tipuan. Atau seandainya tidak tipuan, ini menggunakan metode sihir. Nanti kalau ditanya, sihir dengan karomah itu beda-bedanya tipis. Ini kalau kita bahas karomah dan sihir perbedaannya panjang lagi nih ya. Tapi nanti mungkin lain waktu lah ya. Yang berikutnya, ciri yang berikutnya biasanya dia akan mentransfer energi. Kalau transfer duit mah tenang naon, tarima begitu. Biasanya dia akan mentransfer energi misalkan ada nanti pengobatannya dia biasanya akan menggunakan teknik-teknik tertentu. Misalkan paus spray. Nah kayak begitu kan? Atau misalkan jarak jauh. Nah, transfer penyakit biasanya pengobatan yang begitu dia akan melakukan transfer penyakit ke binatang. Kacap-cap, kecoa. Tapi kebanyakan yang digunakan adalah apa? Domba. Bawa kambingnya ka dieu jangan naon transfer penyakitna. Engke dipuncit. Lumayan dagingna dimakan bareng-bareng ya. Penyakitna tercager, duitna keluar. Ada nanti hal-hal semacam itu dan di Bandung ada. Di Bandung dulu yang sering iklan di TV itu ada daerah Dago. Cuma pindah dulu ke area mana Gede Bagenya. Cuma nggak tahu sekarang masih ada iklannya apa enggak. Dan itu pun nanti yang melakukan dia mengatakan disebutnya pun ustaz. Maka ini harus kita waspadai ya. Yang berikutnya, dia akan menggunakan instant healing ya, bukan menggunakan. Dia akan melakukan terapi-terapi yang sifatnya instan. Dibelah, tiba-tiba diusap tanpa bekas. Ya, dioperasi, diambil penyakitnya langsung hilang tanpa bekas. Dan kasus-kasus seperti ini nanti masyarakat ini banyak yang dia tertarik biasanya. Kunaon, da pokona mah langsung eta mah kaciri. Setelah kita amati ternyata banyak kasus-kasus di situ yang juga tidak selesai, tidak Allah sembuhkan. Saya pernah beberapa kali ya ketemu kasus seperti itu. Seseorang itu sakit di bagian kepala dan kepalanya itu betul-betul dibelah sama orang itu. Dibelah, dikali kebelahnya kayak kata dia. Dibelah kepalanya pakai kali dan itu disaksikan sama keluarganya. Setelah dibelah itu apalah diambil apanya, diusap, rapat lagi. Nah, ini jangan terpukau dengan model begini. Tukang sihir pun bisa melakukan yang demikian. Ya, yang berikutnya, ciri yang lain, sebetulnya kalau disebutkan ciri-cirinya pun banyak ya. Dia biasanya menggunakan mantra-mantra yang batil. Mantra-mantra yang batil itu biasanya nanti akan dicampur aduk dengan istilah-istilah yang sifatnya mirip-mirip ke Islami. Apa diantaranya? Ada pernah dengar nggak yang misalkan kaitannya dengan kulhu geni? Pernah dengar nggak? Kulhu sungsang.
Jadi ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran dia yang dibalik-balik atau ditambah atau dirubah-rubah. Dan diyakini hal itu nanti akan memberikan faedah atau manfaat tertentu kepada pelakunya. Atau kalau tidak, biasanya kalau di kita, di masyarakat kita, biasanya ini akan dia menggunakan mantra-mantra keseharian yang mantra-mantra yang berkaitan dengan bahasa-bahasa sehari-hari kita. Kalau di kita apa biasanya di Sunda ada Jang Jawong, si Momong, si Mohon, Prabu Siliwangi, Nyi Roro Kidul cekeprut, ubaran incu aing. Hati-hati yang mudah-mudahan begitu. Kita dibolehkan berdoa kepada Allah dengan bahasa yang dimengerti, dengan makna yang jelas, boleh. Tetapi ketika kita nanti sudah maknanya nggak jelas dan tujuannya pun nanti sudah melenceng daripada permohonan doa kepada Allah, maka ini sebaiknya dihindari. Gitu ya? Baik. Yang berikutnya, saya percepat saja ya. Takut nanti keburu waktu.